Kali ini kita akan membahas tentang metode. Metode ini bisa dikatakan sebuah aksi yang ada di dalam sebuah kelas, di mana aksi ini akan dipanggil oleh objek dari kelas tersebut. Topik yang akan kita bahas tentang metode, ada metode void, ada metode yang menggunakan tipe data, dan metode overload. Untuk jenis metode ada dua, ada metode void. Metode ini tidak mengembalikan nilai, sehingga di dalam metode ini tanpa menggunakan return. Untuk jenis kedua, metode yang menggunakan tipe data. Metode ini menggunakan return atau pakai return untuk mengembalikan sebuah nilai. Metode void bisa tanpa parameter, artinya di dalam kurung tidak ada variabel, di dalam kurung kosong. Bisa juga menggunakan parameter, bisa menggunakan satu parameter, dua parameter, sampai sejumlah parameter yang dibutuhkan. Begitupun untuk yang jenis metode tipe data, bisa tanpa parameter atau menggunakan parameter. Kita masuk ke bagian void. Metode void digunakan untuk proses menampilkan informasi atau input user, atau mengubah nilai variabel, atau digunakan pada metode set. Di sini ada sebuah contoh, ada kelas nasabah, ada 3 variabel, kemudian ada konstruktor yang akan mengisi nilai atau menginisialisasi ketiga variabel, dan metode-metode lainnya. Kita langsung ke bagian source code atau kode program. Saya buat sebuah kelas bernama nasabah. Saya tambahkan variabel nama. Saya tambahkan variabel nomor rekening. Selanjutnya saya tambahkan variabel saldo. Saya tambahkan konstruktor untuk ketiga variabel. Selanjutnya saya buat metode info nasabah. Info nasabah ini berisi menampilkan informasi dari nilai ketiga variabel, sehingga metode ini menggunakan void. Metode ini tidak mempunyai parameter karena untuk menampilkan informasi dari ketiga variabel kelas tidak membutuhkan variabel yang lain. Kita tampilkan dari nama nomor rekening, kemudian yang terakhir adalah saldo. Untuk sementara coba kita buat objek. Saya tambahkan satu metode main pada kelas demo nasabah. Saya buat objek N1.
Coba kita panggil metode info nasabah dari objek N1. N1 info nasabah. Selanjutnya saya tambahkan satu buah metode kembali, metode store. Metode ini juga menggunakan void karena metode ini berisi proses mengubah nilai saldo. Metode ini ada sebuah parameter di mana parameter ini yang akan menambahkan, maksud saya nilai parameter ini akan menambahkan ke variabel saldo. Saya beri nama nominal. Isi dari atau proses dari metode ini adalah saldo kita tambah dengan nominal. Selanjutnya kita tambahkan metode tarik, masih menggunakan void karena prosesnya sama seperti store, yaitu mengubah nilai saldo. Metode tarik pun mempunyai satu parameter yang akan mengurangi nilai saldo. Saldo dikurangi dengan nominal. Coba kita panggil N1 tarik sebesar 200.000. Baik, saldo sekarang tinggal 300.000. Setelah ditarik, store sebesar 100.000. Saldo tinggal 400.000. Baik, kita tambahkan metode yang selanjutnya. Metode ini juga menggunakan void karena proses inti dari transfer adalah mengubah nilai saldo. Di sini ada dua parameter, yaitu si penerima, yaitu sebuah objek dari kelas nasabah. Saya beri nama N. Kemudian jumlah nominal yang ditransfer. Di sini ada dua proses utama, yaitu saldo dari pengirim kita kurangi dengan nominal. Kemudian nasabah penerima, yaitu N, bagian saldo kita tambah dengan nominal. Saya tambahkan nasabah objek N2. N1 melakukan transaksi yaitu transfer, kita panggil metode transfer. N2 adalah tujuan atau penerima. Kemudian parameter yang kedua adalah nominal yang akan ditransfer sebesar 150.000. Coba kita tampilkan detail dari objek N1.
dari 500.000 sekarang menjadi 350.000. Coba N2 kita tampilkan. Dari 100.000 sekarang menjadi 250.000. Kita simpulkan untuk materi method bagian jenis pertama yaitu void. Method ini bisa berparameter atau tidak berparameter. Ada contoh yang tidak berparameter. Di sini hanya menampilkan informasi. Berhubung informasinya tidak membutuhkan variabel tambahan, maka di dalam kurung tanpa parameter. Berbeda dengan metode store. Metode ini membutuhkan variabel tambahan sebagai penambah nominal ke variabel saldo, sehingga kita tambahkan satu parameter yaitu double nominal. Baik, selanjutnya kita ke jenis metode yang kedua, yaitu tipe data. Metode ini digunakan untuk proses biasanya perhitungan matematika atau aritmatika yang tidak di-sort atau tidak ditampilkan nilainya. Kebiasaan kedua, metode ini digunakan jika terdapat proses mengecek kebenaran nilai sebuah variabel bertipe data boolean. Selanjutnya, metode ini digunakan untuk metode get untuk mengembalikan sebuah nilai variabel. Ada sebuah contoh. Terdapat sebuah kelas bernama Celsius, ada satu variabel, ada satu konstruktor, kemudian metode to Kelvin, to Fahrenheit, sama to Reaumur. Saya tambahkan sebuah kelas Celsius mempunyai variabel suhu C. Saya tambahkan satu konstruktor yang berisi satu variabel atau satu parameter suhu C. Kemudian saya tambahkan metode to Kelvin. Metode ini karena berisi proses perhitungan aritmatika, maka saya gunakan metode jenis kedua, yaitu tipe data. Untuk menghitung konversi dari Celsius ke Kelvin tidak membutuhkan variabel tambahan, sehingga di dalam kurung tanpa parameter. Metode jenis kedua ini ada return sesuai tipe data yang digunakan oleh metode. Karena yang digunakan metode ini adalah double, maka yang di-return adalah nilai double. Kita masukkan proses perhitungan konversi. Rumusnya adalah suhu Celsius kita tambah dengan 200
73. Selanjutnya kita tambahkan method to reamur empat per 3 kita kalikan dengan suhu C. Supaya hasil dari perhitungan 4 per 3 menjadi double, maka saya tambahkan proses parsing. Sehingga nanti hasil dari perhitungan 4 per 3 menjadi nilai desimal 1, sekian-sekian. Selanjutnya to Fahrenheit selanjutnya saya buat objek. Sebelumnya saya tambahkan method main. Misal suhu Celcius adalah 45. Kemudian kita panggil salah satu method. Kita panggil to Kelvin. Pemanggilan ini akan menghasilkan sebuah nilai. Nilai ini boleh kita simpan ke variabel, misal double to Kel. Atau nilai ini, nilai hasil perhitungan ini kita langsung tampilkan ke SOP atau ke layar output. Tiga 18 kita tambahkan teks. Kita panggil metode yang lain. Saya tambahkan metode get suhu untuk mengembalikan nilai dari variabel suhu. Hasil pemanggilan, saya ulang, hasil pemanggilan metode yang tipe data, maka dia menghasilkan sebuah nilai. Berhubung tipe data yang digunakan metode adalah double, maka pemanggilan metode tersebut menghasilkan sebuah nilai angka atau double.
Kalau tipe data yang digunakan adalah string, maka hasil pemanggilan metode adalah string, dan berlaku untuk tipe data yang lainnya. Untuk contoh ini, semua metode tanpa parameter. Sama halnya dengan void, metode yang menggunakan tipe data boleh berparameter atau tanpa parameter. Kita lanjut ke slide. Selanjutnya kita masuk ke contoh, masih menggunakan tipe data namun yang berparameter. Ada sebuah kelas bernama aritmatika. Ada satu metode int tambah. Metode ini akan mengembalikan sebuah nilai hasil dari pertambahan atau penjumlahan bilangan 1 sama bilangan 2. Kelas ini tidak mempunyai variabel dan tidak mempunyai konstruktor. Dia mempunyai sebuah metode menggunakan tipe data int. Metode ini membutuhkan beberapa variabel yang digunakan untuk melakukan prosesnya, di mana prosesnya adalah menjumlahkan dua buah bilangan, sehingga butuh dua buah bilangan. Kita masukkan ke parameter bilangan 1, bilangan 2. Kita return. Saya tambahkan method main. Saya buat objek dari kelas aritmatika A1. Kita panggil metode tambah, misal 4 tambah 5. Hasil pemanggilan ini adalah sebuah nilai yang bertipe data int. Bisa kita masukkan ke dalam sebuah variabel atau kita tampilkan ke layar. Hasilnya adalah 9. Selanjutnya kita masuk ke bagian overload method, yaitu nama metode yang sama. Di dalam sebuah kelas boleh berisi metode yang sama, namun ada aturannya. Jika jumlah parameternya berbeda, maka diperbolehkan, atau beda tipe data yang digunakan. Dari kelas yang sama, aritmatika, ada 3 metode dengan nama yang sama. Semuanya menggunakan nama tambah. Untuk metode yang pertama berisi 2 parameter atau 2 parameter. Kemudian metode yang kedua terdiri dari 3 parameter. Kemudian yang ketiga berisi 2 parameter, namun tipe data yang digunakan adalah double, bukan int.
Saya tambahkan. Di sini kita coba menggunakan dua parameter sehingga dua metode ini sama persis. Kita tambahkan satu parameter yang ketiga. Selanjutnya yang menggunakan double. Coba kita tambahkan satu parameter kembali. Satu. Saat mengisi tiga parameter, maka yang terpanggil adalah metode yang kedua. Saat pemanggilan metode tambah berisi ada angka yang desimal, maka yang terpanggil adalah metode yang ketiga. Coba metode 3 kita hapus. Maka akan terjadi error karena di sini hanya tersedia parameter yang bertipe data int.